Coba Anda bayangkan sebentar ke tahun 97. Kalau Anda tebak komoditas ekspor terbesar Amerika Serikat waktu itu apa, mungkin Anda mikirnya mobil Ford yang gede-gede itu ya. Atau mungkin senjata militer, ya kan? Atau pesawat Boeing yang memang mendominasi banget di langit global. Bener banget. Tapi ternyata jawabannya bukan itu semua. Nilai ekspor terbesar mereka tahun itu tembus 400 miliar dolar lebih. Dan ini yang gila, wujud barangnya tuh nyaris nggak bisa dipegang. Betul, karena uang sebanyak itu murni datang dari deretan kode komputer, naskah film, dan pita rekaman. Ini kayak sebuah tamparan keras ya buat teori ekonomi tradisional kita. Nah, selamat datang di era di mana imajinasi manusia itu harganya jauh lebih mahal daripada minyak bumi. Hari ini di penelusuran mendalam kita bakal membedah tumpukan dokumen strategis dan literatur akademik soal ini. Ya, karena selama berabad-abad, kita kan selalu diajarin kalau kekayaan sebuah bangsa itu diukur dari seberapa dalam mereka bisa menggali bumi, gitu. Atau seberapa banyak pabrik yang bisa dibangun. Tapi data dari akhir 90-an itu membuktikan hal lain. Kita bakal membongkar gimana gagasan itu bertransformasi jadi tulang punggung ekonomi baru. Bisa dibilang kita ini sudah masuk ke gelombang keempat peradaban. Setelah era pertanian, terus industri, lalu informasi, sekarang kita ada di titik di mana ide itu adalah mata uang yang paling berharga. Dan misi kita hari ini adalah menjawab satu pertanyaan krusial buat Anda yang lagi dengerin. Apakah Indonesia ini cuma bakal jadi penonton, atau kita sebenarnya pemain utama di perputaran uang miliaran dolar ini? Hmm, untuk menjawab itu, kita harus mulai dari fundamentalnya dulu sih. Ada satu pakar, namanya John Hawkins, yang merumuskan konsep ini di awal tahun 2000-an. Oke, mari kita urai mekanismenya ya, biar istilah ekonomi kreatif ini nggak cuma jadi jargon kosong aja. Nah, Hawkins ini melihat ada yang aneh dengan kegiatan ekonomi modern ini kalau dibandingin sama model klasik. Karena input dasarnya itu ide, dan output akhirnya ya ide juga. Kalau saya mikirin ekonomi konvensional, katakanlah nambang batu bara atau jualan sepotong kue gitu ya, itu kan digerakkan sama hukum kelangkaan. Konsepnya zero sum. Betul, kalau saya makan kuenya, jatah kue Anda pasti berkurang kan? Persis, minyak di bumi makin digali ya makin habis. Tapi ekonomi kreatif ini kan logikanya beda banget. Ini lebih kayak menyalakan lilin bukan sih? Maksudnya gimana tuh analogi lilinnya? Ya, kalau Anda menyalakan lilin, Anda pakai api dari lilin saya, api saya kan nggak berkurang sama sekali. Malah, ruangan kita berdua jadi lebih terang. Ide itu nggak habis waktu dibagikan. Wah, analogi lilin itu brilian banget. Itu cara yang sangat pas buat ngejelasin konsep yang namanya non-rivalrous goods, atau barang yang tidak saling meniadakan. Berarti, di ekonomi kreatif, nilai sebuah ide itu malah naik kalau makin banyak yang pakai. 100%. Coba bayangkan sebuah software atau lagu. Kualitasnya nggak akan turun loh meskipun diunduh 1 juta kali sama orang yang beda-beda. Iya juga ya, nggak ada keausan fisik sama sekali. Tapi, nah, disinilah letak tantangannya. Karena ide itu gampang banget menyebar kayak api lilin tadi, untuk bisa dapat uang dari situ butuh ekosistem yang kompleks. Nggak cukup cuma ada pabrik dan pembeli. Kalau di sumber yang kita baca, ekosistem ini disebut sebagai sistem triple helix kan ya? 3 helix yang saling melilit. Ya, triple helix. Itu melibatkan akademisi, bisnis, dan pemerintah. 3 pilar ini hukumnya wajib ada dan kolaborasi. Sektor bisnis yang ngambil ide mentah itu buat dijual ke pasar. Tapi, sebentar. Ada yang mengganjal soal pilar ketiganya. Tanggat. Pemerintah sebagai pilar utama pelindung. Gimana ya? Seringkali dari kacamata pelaku industri kreatif, birokrasi pemerintah itu justru kaku dan malah matian inovasi loh. Kok bisa mereka jadi pilar? Saya paham banget. Itu kritik yang sangat valid dan sering kejadian di lapangan. Tapi mari kita lihat fungsi mekanis dari pemerintah di sini. Balik lagi ke analogi lilin Anda tadi. Oke, soal ide yang gampang nyebar tadi ya. Betul. Kalau ide gampang dibagikan, dan siapapun bisa ngambil ide Anda secara gratis, terus Anda dapat untung ekonominya dari mana? Nggak ada yang mau bayar kalau bisa dapat gratis ya. Nah, disitulah pemerintah masuk. Bukan buat menghambat, tapi ibaratnya buat ngebangun bendungan. Lewat sistem hak kekayaan intelektual atau HKI. Oh, maksudnya kayak hak cipta, paten, dan merek dagang gitu ya? Tepat. Pemerintah pakai regulasi itu buat menciptakan yang namanya kelangkaan buatan.
Aturan inilah yang ngubah ide yang tadinya ngalir bebas jadi sebuah aset yang ada harganya, bisa dilisensikan dan dijual. Saya nangkep sekarang. Tanpa kepastian hukum, bisnis nggak bakal mau kan investasi miliaran rupiah buat ngeksekusi ide, soalnya takut idenya dicuri besok paginya. Benar banget. Jadi pemerintah di sini fungsinya bukan ngatur karya apa yang harus dibikin, tapi bikin infrastruktur hukumnya, biar ide itu punya nilai tukar yang real. Menarik. Berarti 3 pilar ini memang nggak bisa dipisahin. Terus pertanyaannya, negara mana sih yang pertama kali muter roda gigi ini? Siapa yang duluan sadar kalau ide ini bisa diekspor? Kalau kita lihat secara politis dan strategis ya, kita harus mundur ke tahun 94. Itu terjadi di Australia. 94? Loh, itu kan internet aja belum jadi kebutuhan sehari-hari buat publik. Iya, mereka geraknya memang sangat cepat. Waktu itu Perdana Menteri Paul Keating ngeluncurin kebijakan yang namanya Creative Nation. Dan itu kebijakan level nasional. Betul, itu momen pertama kalinya sebuah pemerintahan benar-benar jadiin kebudayaan dan kreativitas sebagai agenda inti ekonomi mereka. Nggak cuma sekedar buat hiburan atau museum doang. Jadi mereka udah ngelihat seni dan budaya itu sebagai mesin pencetak uang ya. Terus negara lain gimana? Resonansinya langsung kerasa sampai Eropa. 3 tahun kemudian tahun 97, Inggris ngambil langkah yang jauh lebih agresif. Apa yang mereka lakukan waktu itu? Lewat Kementerian Kebudayaan dan Media, Inggris ngebentuk Creative Industries Task Force. Mereka mulai memetakan semua sektor yang hidup dari kekayaan intelektual. Dari mulai musik, desain, arsitektur, sampai software gitu ya? Persis, karena Inggris waktu itu sadar satu realitas pahit. Mereka tahu mereka nggak akan pernah bisa menang lawan negara-negara Asia kalau saingannya diproduksi manufaktur massal. Upah buruh di Inggris itu udah kemahalan. Jadi strategi bertahan hidup mereka adalah berhenti jual keringat dan mulai jualan gagasan. Masuk akal banget. Ya, dan ini bawa kita balik lagi ke statistik gila di awal obrolan kita tadi. Soal Amerika Serikat yang ngehasilin 400 belasan miliar dolar di tahun yang sama. Dari hak kekayaan intelektual ya? Yang ngalahin ekspor mobil sama pesawat terbang. Ini bikin saya mikir, gimana ya skalabilitasnya kok bisa beda banget sama manufaktur tradisional raksasa di Detroit? Oke, pabrik mobil ya? Buat bikin satu unit mobil yang pertama, Anda butuh bangun pabrik, beli alat berat, bayar riset. Terus pas mau bikin mobil kedua, Anda tetap butuh beli bertonton baja, karet, kaca, dan bayar ribuan jam tenaga kerja kan? Bener, tiap nambah satu mobil pasti biayanya gede. Nah sekarang bandingkan sama perusahaan kayak Microsoft yang bikin Windows, atau studio Hollywood yang bikin film blockbuster. Oh, saya lihat bedanya sekarang. Biaya buat bikin salinan kedua dari sebuah software atau muter film itu di bioskop lain nyaris nol kan? Tepat sekali, Anda mungkin habis ratusan juta dolar buat bikin unit pertama, kayak nulis kode awalnya, gaji sutradara, efek visual, tapi unit kedua sampai ke sejuta, itu bisa didistribusikan ke seluruh dunia cuma pakai satu tombol aja. Gila ya, skalabilitas digital kayak gini emang ngasih margin keuntungan yang nggak masuk akal buat industri fisik. Nggak ada biaya logistik yang nahan lajunya. Makanya, ini nyambung banget sama konsep dari Richard Florida di awal 2000-an. Dia nyetusin istilah creative class atau kelas kreatif. Kelas kreatif ini maksudnya gimana? Kalau dulu di era industri kan pekerja kerah biru dinilai dari kekuatan otot ya, sama kemampuan kerja repetitif di pabrik. Nah, Florida justru nyorotin kelompok pekerja baru yang sama sekali nggak bikin barang fisik pakai tangan mereka. Pekerja kelas kreatif ini kayak arsitektur, programmer, desainer, dibayar mahal justru karena mereka tidak melakukan hal repetitif. Jadi mereka digaji murni buat mecahin masalah ya, dan nyiptain inovasi. Modal utamanya itu otak mereka sendiri. Betul. Dan karena modalnya ada di kepala, mereka ini sangat mobile. Mereka bisa pindah-pindah kota gampang banget. Dan kota yang bisa narik pekerja kreatif ini bakal ngalamin ledakan ekonomi yang luar biasa. Wah. Jadi Amerika ngeruk miliaran dolar dari hak cipta, Inggris merombak ekonominya, Australia bikin strategi nasional di pertengahan 90-an. Sementara itu, negara kita gimana? Nah itu dia. Di periode yang sama, Indonesia kan kayaknya masih nyaman-nyaman aja ya, jualan barang mentah, ngeruk batu bara, nyedot minyak. Gimana ceritanya kita bisa terbangun dari tidur ini? Apa karena krisis atau ada pencerahan? Pencerahan itu lumayan spesifik dan menarik banget loh. Kejadiannya tahun 2005, waktu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, datang ke forum APEC di Korea Selatan. Oh, 2005 ya?
Berarti pas gelombang Korea lagi mulai naik daun. Benar. Kita harus ingat, Korea Selatan itu kan dulu hancur lebur karena perang. Dan sumber daya alam mereka minim banget. Tapi SBY ngelihat sendiri gimana mereka muter nasib lewat Korean Wave. Lewat K-pop, K-drama, dan game online mereka ya. Berarti itu emang bukan sekedar tren budaya yang kebetulan aja ya. Itu beneran cetak biru ekonomi pemerintah sana. Eksekusinya sangat brutal dan terukur. Korea nyuntik dana gede-gedean buat ngawinin teknologi, budaya pop, dan diplomasi internasional. Pas SBY ngelihat itu, dia mikir, loh, Indonesia kan keragaman budayanya jauh lebih masif dari Korea. Masuk akal. Kenapa kita cuma jualan bahan mentah kalau kita bisa jualan budaya dan dapat devisa gede ya? Makanya, pas pulang dari sana, mesin birokrasi mulai digenjot. Tahun 2006 muncul program Indonesian Design Power, terus puncaknya di 2008, kita akhirnya meluncurkan cetak biru ekonomi kreatif yang pertama. Sebentar. Di sini saya mau jadi pihak yang skeptis dulu nih. Yang namanya cetak biru itu kan jatuhnya cuma tumpukan kertas janji birokrasi kan? Iya, seringnya cuma wacana ya. Betul. Ngomong kalau kita harus lebih kreatif mah gampang. Tapi apakah sektor ini benar-benar ngehasilin uang real buat PDB Indonesia? Saya agak khawatir istilah ekonomi kreatif ini cuma dipakai politisi biar kelihatan modern aja. Ada datanya nggak sih? Skeptisisme Anda itu wajar banget, soalnya banyak program nasional yang cuma semur jagung. Tapi kalau kita buka data PDB dari literatur yang kita bedah ini, angkanya bukan wacana, ini lonjakan yang eksponensial. Eksponensial gimana tuh maksudnya? Gini, di tahun 2010 ekonomi kreatif kita itu nyumbang sekitar 526 triliun rupiah ke PDB. Nah, pas maju ke tahun 2017, angkanya lompat hampir 2 kali lipat jadi 989 triliun. 900, wah itu setara berapa persen dari total ekonomi kita? Sekitar 7,44%. 7% lebih dari kue ekonomi nasional datangnya dari ide dan kreativitas. Itu gede banget loh. Tapi saya baca di catatan dari data Opus 2020, kontribusinya malah nembus angka 1.211 triliun. Betul, tembus 1.200 triliun. Nah, saya mau nekan Anda di sini. 2020 itu kan tahun pandemi. Ekonomi hancur, mal tutup, bioskop nggak boleh buka, konser mati semua. Kok bisa sektor ini malah nembus 1.000 triliun? Inilah fenomena ketahanan ekonomi yang bikin gelombang keempat ini beda banget dari era sebelumnya. Waktu pandemi maksa ekonomi konvensional mati karena pabrik tutup dan transportasi lumpuh, ekonomi kreatif malah nemu katalisnya. Tapi kan subsektor yang butuh fisik kayak seni pertunjukan hancur lebur waktu itu? Memang hancur. Tapi ingat, bahan baku utama ekonomi kreatif itu kan ide, dan distribusinya bisa dialihkan sepenuhnya ke digital. Transformasi digital yang normalnya butuh waktu 5 tahun, tiba-tiba kejadian cuma dalam hitungan bulan. Saya paham. Jadi pas mall ditutup, pintu digital malah didobrak. Orang-orang di rumah ngonsumsi platform e-commerce, main game, nonton konten streaming, gila-gilaan ya. Tepat. Subsektor kayak pengembangan aplikasi, game online, TV, sampai desain fashion digital, itu permintaannya melonjak drastis. UMKM kreatif yang toko fisiknya tutup, langsung pindah ke etalase media sosial. Dan ini yang bikin ekonomi kita bisa bertahan ya, nyerap banyak tenaga kerja yang kena PHK dari sektor konvensional. Bener banget. Nah, kalau kita taruh angka 1.200 triliun itu di persaingan global, coba tebak posisi Indonesia ada di mana? Mungkin masuk 10 besar? Lebih dari itu. Secara persentase kontribusi ke PDB nasional, Indonesia itu ada di peringkat ketiga di dunia loh. Peringkat ketiga dunia? Serius? Serius, kita cuma kalah dari Amerika Serikat di posisi pertama dengan 11,2%. Dan Korea Selatan, negara yang inspirasi SBY, di posisi kedua dengan 8,67%. Kita mengamankan posisi ketiga. Wah, ini fakta yang kayaknya jarang disadari orang ya. Berarti kita ini bukan lagi sekedar pasar yang dicekoki produk luar. Kita udah jadi produsen gagasan skala global. Tepat. Dan ini pencapaian yang luar biasa banget buat negara yang tadinya cuma ngandelin komoditas agraris sama tambang. Kalau kita kaitkan sama konsep Society 5.0, ini makin kelihatan relevansinya. Society 5.0, ini soal era di mana kecerdasan buatan dan algoritma mulai ngambil alih kerjaan fisik kan? Ya, di era itu nilai manusia memang harus bergeser.
Society 5.0 itu nggak ngelihat teknologi sebagai pengganti manusia, tapi ngawinin ruang digital sama fisik buat nyelesain masalah sosial. Karena mesin atau AI kan cuma bisa kerja sesuai program. Mereka mungkin bisa bikin 10.000 sepatu tanpa cacat atau ngiting laporan keuangan tanpa salah. Tapi, Tapi mesin nggak punya empati. Mesin nggak paham nuansa sosiologis soal desain sepatu kayak apa yang bakal nimbulin ikatan emosional buat remaja di Jakarta tahun depan misalnya. bener juga, AI nggak bisa ngerasain keresahan sosial buat ditulis jadi naskah film yang menyentuh hati ya. Persis, kapasitas buat berimajinasi dan ngerasain konteks sosial itu adalah benteng terakhir manusia dari otomatisasi. Gagasan liar itu bukan sekedar pelengkap lagi sekarang, tapi instrumen untuk bertahan hidup secara ekonomi. Jadi, buat Anda yang lagi dengerin penelusuran mendalam kita ini, kalau Anda sekarang lagi iseng nyoret-nyoret desain di tablet, atau lagi ngoding aplikasi kecil-kecilan, atau bahkan lagi nyampur resep masakan baru dari dua budaya, jangan anggap remeh hobi Anda itu. Betul. Karena di bawah lensa ekonomi modern, bakat Anda mencahin masalah dengan cara yang unik, itu adalah aset ekonomi yang sah. Sama sahnya kayak sertifikat tanah atau saham. Di dunia yang semua hal berulangnya bakal digantiin sama mesin, kreativitas Anda itu adalah komoditas yang paling dicari. Anda itu secara harfiah adalah tambang energi yang baru. Tapi ada satu pertanyaan besar yang perlu kita renungkan sama-sama nih di akhir sesi ini. Kalau modal utama peradaban sekarang itu ide dan hak cipta, bukan lagi luas wilayah atau militer. Sebuah pemikiran penutup yang provokatif. Silahkan. Kalau batas geografis negara udah nggak bisa lagi nahan laju distribusi sebuah ide digital, siapa yang sebenarnya bakal menguasai ekonomi masa depan? Apakah tetap negara yang populasinya paling besar? Atau jangan-jangan dunia ini bakal dikendalikan sama segelintir individu dari dalam kamar tidur mereka aja, berbekal internet dan imajinasi paling liar? Sebuah pertanyaan yang pasti bakal bikin kita ngelihat layar laptop atau HP di depan kita dengan cara yang beda ya. Terima kasih banyak buat Anda yang udah nemenin sesi bedah materi kita kali ini. Teruslah mengeksplorasi, karena ide yang Anda simpan hari ini bisa jadi adalah mata uang paling mahal di esok hari. Sampai jumpa di bedah materi kita selanjutnya.